Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini pecahan dari video saya tadi siang gitu ya sebelumnya, karena mungkin takutnya terlalu panjang. Jadi saya bikin 2 sesi saja. Nah, di sesi yang malam hari ini tentu sangat menarik banget dan informasi terupdate buat teman-teman Boboto semua. Yang pertama ini mengenai untuk laga pembuka dulu saja. Laga pembuka di Bandung, tentunya Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak yang akan menjadi laga perdana pembukaan Liga 1 2024-2025 gitu ya, yang mana stadionnya sudah ditentukan yaitu di Sijalak Harupat, jadi bukan di GBLA. Nah, untuk kabar terakhir kemarin saya nanya ini, GBLA itu paling cepat bulan September teman-teman, jadi Oktober itu memang seharusnya sampai Oktober, tapi ini harus dipercepat sampai dengan September semuanya sudah selesai. Tapi ya itu dia, kalau memang sampai 90% bulan Agustus sudah selesai ya kayaknya dipaksakan main gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah gimana nanti manajemen dan lain sebagainya, beberapa pihak yang lain kalau memang setuju sebelum 100% digunakan GBLA ya sudah main lagi di GBLA. Tapi sejauh ini ya memang katanya September dan maksimal Oktober GBLA baru selesai direnovasi, terutama untuk ya rumputnya gitu ya, biar tumbuh sempurna dulu. Nah gitulah kurang lebih untuk update dari GBLA. Lalu masalah lelangnya belum ada teman-teman, ditunggu saja. Kita juga udah berusaha nanya namun jawabannya selalu nihil gitu ya, jadi ditunggu saja. Nah, untuk kabar yang kedua ini menarik nih teman-teman, silahkan dipantengin, jangan di skip videonya, jangan dilewatin karena bisa ketinggalan informasi menarik. Nah, untuk pemain baru teman-teman, ini ada informasi yang baru saya dengar bahwa ada 4 pemain asing yang melamar ke Persib Bandung. Ada yang memang kebanyakan yang memang belum pernah main di Liga 1 gitu ya. Jadi ada posisi mana saja. Nah, ini menarik. Ada 3 posisi tapi 4 orang ada di posisi yang sama. Yang pertama ada di posisi striker, yang kedua gelandang serang, yang ketiga back, yang keempat ini gelandang bertahan kalau nggak salah, gelandang serang dua-duanya. Nah, ini saya kurang begitu paham maksudnya gelandang itu gelandang serang atau gelandang bertahan, tapi yang pasti ada 4 orang yang melamar ke Persib ya, terutama pemain asing. Nah, ini jika memang benar akan ada satu perubahan yang memang sedikit tidak kita sangka-sangka. Jangankan ya tim lain gitu, bahkan Boboto sendiri bisa kegocek lah sama taktik dari Bojan Hodak gitu ya. Nah, ini karena untuk sekali lagi Persib tidak hanya bermain di kompetisi domestik saja Liga 1, tapi kan di kancah Asia juga. Jadi Bojan Hodak ingin setidaknya membawa nama baik Persib Bandung maupun ya sekelas nama Indonesia gitu ya. Jadi untuk membawa nama Indonesia ini tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, yang mana ya salah satu pemainnya ini memang bisa jadi keterima, bisa jadi Bojan Hodak sudah menyiapkan nama lain. Tapi diantaranya memang katanya bisa jadi ya ini dari klub biasa-biasa saja untuk pemainnya. Bisa jadi ya bukan pemain bintang lah, karena melihat budget yang dipatok oleh manajemen. Kalau memang ya pemain wah, tentu ada yang dikorbankan juga. Tapi ini menarik teman-teman, kalau memang jadi, kita bahas satu persatu saja. Kalau memang jadi yang diambilnya striker asing, tentu ada duet untuk DDS di sini. Tapi kalau striker asing, pertanyaannya apakah ada striker lokal juga atau tidak. Nah, kalau memang striker asing ini masuk, katanya jadi ya striker lokal
pakai yang ada di Persib, jadi tidak ngambil dari luar lagi. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman, kalau ada striker asing masuk ke Persib, tidak akan ada striker lokal yang masuk ke Persib lagi, tapi memakai yang sudah ada pemain Persib saat ini gitu ya. Tapi kalau tidak ada striker asing, ya kemungkinan ada striker lokal yang mungkin masuk ke Persib gitu. Yang kedua teman-teman, ini untuk gelandang serang. Nah, gelandang serang ini mengantisipasi, memang saya nggak bisa bilang dilepas atau tidak gitu ya. Jadi salah satu pemain Persib gelandang serang yang diplot asalnya memang ya bukan ini posisinya, tapi bisa dimainkan di gelandang serang. Jadi di gelandang serang ini jika memang nanti ditinggalkan oleh salah satu pemain Persib yang saat ini ada, ya ini kemungkinan akan diisi oleh gelandang serang asing gitu. Jadi Beltrame tetap diplot untuk menjadi striker atau second striker. Nah, ini menjadi satu taktik yang baru lagi buat Bojan Hodak, sehingga gelandang serang nanti kita punya asing gitu ya. Tapi kalau memang tidak jadi untuk pemain ini hijrah ke klub Liga 1 lainnya, yang gelandang serang ini kemungkinan ya pemain asing ini dipindahkan untuk ke bagian gelandang bertahan. Nah, ini juga saya nggak tahu apakah memang gelandang bertahan satu, gelandang serang satu, atau gelandang serang dua-duanya yang melamar ke Persib Bandung ini. Tapi yang jelas kalau kualitas katanya oke, namun ya bukan pemain bintang itu sajalah. Jadi nggak tahu grade A, B, C, D, E-nya. Tapi yang jelas ya oke lah katanya ya, kata manajernya, kata agennya gitu ya. Tapi ya kita tunggu nantilah. Nah, satu lagi posisi belakang teman-teman. Nah, posisi back ini bisa jadi kalau asing lagi, ini untuk mengantisipasi nantinya rawan untuk cedera, karena kan kompetisi akan lebih panjang, akan lebih menguras konsentrasi, sehingga harus ada setidaknya rotasi. Bisa jadi rotasi di Liga 1 atau di Liga Asianya, atau bisa jadi ini untuk mengantisipasi akumulasi kartu. Jadi segala macam kemungkinan mungkin sudah difikirkan oleh tim pelatih, sehingga ya memang tidak ada salahnya juga. Jadi di luar pikiran kita lah sebagai bobotoh, harusnya posisi ini, tapi Bojan Hodak mungkin punya sedikit ya pandangan lain gitu ya mengenai posisi-posisi yang diperlukan. Tapi ya setidaknya kalau untuk back lokal sepertinya memang ada teman-teman, gelandang bertahan atau back lokal itu akan ada yang masuk pemain lokal. Tapi kayaknya ya itu buat pelapis ya, bukan untuk pemain utama. Tapi yang jelas ya kalaupun ada asing ini lebih menarik teman-teman. Jadi punya 3 back asing gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lebih menarik lagi lah untuk back to back juara, ataupun untuk lebih bersinar di Piala Asia. Nah, nanti kita tunggu updatean selanjutnya dari Bojan Hodak. Tapi setidaknya ya ada 4 pemain asing ini lumayan lah kalau dilihat dari dari yang melamarnya gitu. Ini setidaknya cukup menjanjikan teman-teman, gitu aja ya untuk saat ini. Dan mungkin ya saya cukupkan dulu saat ini informasinya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.